Filsafat merupakan metodologi berpikir. Dalam hal tersebut, tentunya dengan filsafat akan lahir berbagai pemikiran-pemikirannya. Pemikiran filsafat tersebut lahir karena adanya rasa ingin tahu manusia yang sangat besar. Kita akan menggali lebih dalam tentang filsuf hebat pada masa itu. Siapa dia? Mari kita bahas di Another Side. Kehidupan awal. Plato lahir di Athena, Yunani, sekitar tahun 429 sebelum Masehi. Merupakan anak dari Ariston dan Periktion. Plato dikenal sebagai seorang filsuf terkemuka yang hidup hingga usia 80 tahun. Meskipun awalnya diberi nama Aristokles oleh orang tuanya, gurunya memberinya nama Plato karena kehadirannya yang mengesankan dengan wajah tampan dan bahu yang lebar. Sejak kecil, Plato menunjukkan minat dalam berbagai bidang ilmu, termasuk seni gambar, musik, dan puisi. Di masa remajanya, dia dikenal sebagai seorang penyair yang berbakat. Sebelum menjadi filsuf terkenal, Plato mendapatkan pendidikan dari beberapa filsuf terdahulu. Salah satu guru pertamanya adalah Kratilos, murid dari Herakleitos. Kratilos mewariskan ajaran Herakleitos bahwa segala sesuatu akan berlalu seperti air, seiring berjalannya waktu. Plato lebih tertarik pada pemikiran Sokrates. Dia menekuni studi filosofi Sokrates dengan penuh dedikasi. Keunikan Plato terletak pada kemampuannya menyatukan seni, filsafat, puisi, dan ilmu menjadi satu kesatuan harmonis. Dia meneruskan jejak Sokrates yang telah berhasil menggabungkan berbagai unsur ini. Plato memiliki pandangan yang cukup unik tentang hukuman, yang tercermin dalam karyanya The Republic. Dalam karyanya ini, Plato menggambarkan sebuah negara yang ideal yang disebut kota negara atau politeia. Dalam konteks ini, pandangan Plato tentang hukuman terkait erat dengan konsep keadilan dan tujuan dari hukuman itu sendiri. Pandangan Plato tentang hukuman juga mencerminkan pemikiran filosofi Sokrates. Baginya, hukuman merupakan bentuk kezaliman dan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap sesama. Plato memilih konsep untuk menolak hukuman dan lebih memilih menjadi korban kezaliman daripada melakukan perbuatan zalim. Plato percaya bahwa tujuan utama dari hukuman adalah mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan, bukan hanya untuk menghukum atau menyiksa mereka. Ia menganggap hukuman sebagai sarana untuk memperbaiki jiwa dan mengembalikan keadilan ke dalam masyarakat. Pandangannya lebih bersifat rehabilitatif daripada retributif. Plato melakukan perjalanan untuk memperkuat ilmunya. Selama perjalanan tersebut, ia menulis dialog, buku, dan memperdalam pengetahuan matematikanya. Antara lain, idea. Salah satu konsep terkenal Plato adalah tentang ide atau idea. Ide yang dimaksud oleh Plato berbeda dengan pengertian zaman sekarang, yang hanya mengartikan bahwa kata ide adalah suatu gagasan atau tanggapan yang hanya terdapat dalam pemikiran orang-orang akan menganggap bahwa ide merupakan suatu yang bersifat subjektif. Menurutnya, ide bermulai dari logika rasional dan dapat diterima oleh akal sehat sebelum berkembang menjadi pandangan hidup. Ide tidak hanya sekedar pandangan hidup, melainkan dapat menjadi dasar bagi berbagai cabang ilmu seperti politik, sosial, dan agama. Ia meyakini bahwa ide dapat muncul dalam diri setiap individu tanpa tergantung pada pendapat orang lain. Setiap orang memiliki ide yang perlu ditemukan dan digali lebih dalam. Konsep ini sejalan dengan ajaran Sokrates bahwa kebijaksanaan adalah pengetahuan. Menurut Plato, ada ide-ide yang terlepas dari subjek yang berpikir. Ia mengatakan bahwa semua yang ada di entitas ini, maka semua ada juga di dalam ide tersebut. Alam tersebut dianalogikan seperti cetakan kue, dan kue-kuenya itu adalah entitas-entitas ini. Ide tidak tergantung pada pemikiran, sebaliknya pemikiranlah bergantung pada ide-ide. Adanya ide-ide yang berdiri sendiri menjadikan manusia membuat pemikiran sehingga pemikiran menaruh perhatian pada ide-ide. Bingung gak lo? Realitas. Berdasarkan Plato, realitas atau dunia yang kita alami terpecah menjadi dua entitas yang berbeda, menciptakan sesuatu paradoks yang merayapi pemahaman filosofis kita. Plato memaparkan konsep klasiknya tentang dua realitas, dunia indrawi yang terdiri dari benda-benda nyata yang dapat kita rasakan, dan dunia ide, suatu ranah abstrak yang menyimpan kebenaran mutlak. Dunia indrawi adalah panggung nyata yang dihuni oleh objek-objek jasmani dan dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Bunga yang indah hari ini bisa layu esok hari. Menjadi ilustrasi perubahan yang melekat pada realitas materi.
Plato mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, terbatas, dan terus mengalami transformasi. Dalam pandangan Plato, dunia indrawi penuh dengan keterbatasan. Objek-objek di dalamnya lahir, berubah, dan akhirnya mengalami kepunahan. Keindahan, kebaikan, atau apapun yang kita temui di dunia ini hanyalah bayangan yang bersifat relatif dan terbatas. Hal-hal ini adalah pantulan dari bentuk ideal yang ada di dunia ide. Dunia ide, sebagaimana dijelaskan oleh Plato, adalah suatu realitas yang kekal, tidak pernah berubah, dan dihuni oleh bentuk-bentuk ideal. Dalam dunia ini, tak ada perubahan, tak ada kecacatan, dan semua ide bersifat abadi. Ide kebaikan, keindahan, atau keadilan adalah bentuk-bentuk yang tidak terpengaruh oleh perubahan di dunia indrawi. Makin bingung gak, guys? Jiwa. Dalam pandangan Plato, jiwa adalah inti keberadaan manusia yang abadi dan tidak berubah. Dipengaruhi oleh Socrates dan Pythagorean, Plato membagi jiwa menjadi 3 bagian: rasional, bersemangat, dan berkeinginan. Plato melihat jiwa sebagai entitas abadi yang menggerakkan dirinya sendiri dan tidak mati bersama tubuh. Ia mengenalkan teori pengingatan, mengklaim bahwa jiwa mengingat ide-ide dari praeksistensi. Jiwa terbagi menjadi 3 fungsi: rasional, bersemangat, dan berkeinginan. Masing-masing berkaitan dengan keutamaan khusus, rasionalitas, keberanian, dan pengendalian diri. Plato menggunakan alegori kereta untuk menjelaskan tarik-menarik jiwa antara kuda kebenaran yang menuju dunia ide dan kuda keinginan yang menuju dunia fenomenal. Kegagalan keseimbangan mengakibatkan jiwa terperangkap. Jiwa dapat dibebaskan melalui pengetahuan, memungkinkan visi dunia ide. Setelah kematian, jiwa menikmati kebahagiaan, melihat ide-ide, mengulang pengalaman pra-eksistensi. Plato menekankan kesulitan manusia untuk melepaskan diri dari keterikatan dunia fenomenal. Hanya dengan usaha keras, seseorang dapat mencapai pemahaman yang memungkinkan kenaikan jiwa. Plato menghadirkan visi kompleksnya tentang jiwa, menawarkan pandangan filosofis yang mendalam dan abadi. Cerita unik. Salah satu cerita unik tentang Plato adalah tentang Atlantis yang disebutkan dalam karyanya yang terkenal, Timaeus dan Critias. Menurut Plato, Atlantis adalah sebuah pulau yang sangat makmur dan beradab, tetapi pada akhirnya hancur karena kelebihan kekuasaan dan kelalaian moral. Plato menceritakan kisah ini melalui dialog antar tokoh-tokoh dalam dialognya, dan banyak orang menyatakan ini mungkin hanyalah sebuah alegori atau kiasan filosofis daripada kisah sejarah sebenarnya. Cerita tentang Atlantis telah menjadi subjek banyak interpretasi dan spekulasi sepanjang sejarah, dan masih menjadi misteri hingga hari ini. Meskipun banyak ahli arkeologi dan sejarah mencoba mencari bukti fisik tentang keberadaan Atlantis, hingga saat ini tidak ada yang berhasil menemukan lokasi pastinya. Selain cerita Atlantis, Plato juga terkenal dengan Allegory of the Cave, atau alegori gua. Dalam karyanya, The Republic, alegori ini menggambarkan kondisi manusia yang hidup dalam kebingungan dan ketidaktahuan, yang hanya dapat ditinggalkan melalui pendidikan dan pemahaman filosofis. Cerita-cerita seperti ini menunjukkan cara Plato menggunakan dialog dan narasi untuk menyampaikan gagasan filosofisnya. Dan hingga hari ini, karya-karyanya tetap menjadi bahan pembelajaran dan diskusi di bidang filsafat. Gimana guys, apakah kalian sama seperti kami? Ketika mempersiapkan cerita tentang Plato ini terheran-heran dan terbingung-bingung? Bagian mana yang membuat kalian heran dan bingung? Silahkan kita diskusi bersama di kolom komentar. Ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.